Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta kembali berjumpa dalam program Market Review bersama saya Prasetyo Wibowo yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor perpajakan. Khususnya Indonesia meraih cuan ekonomi digital sebesar 23 triliun per Maret 2024. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, pemerintah berhasil meraih penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital yang mencapai 23,04 triliun rupiah. Dan penerimaan pajak tersebut berasal dari perdagangan melalui sistem elektronik, kripto, kemudian fintech, peer-to-peer lending, dan juga sistem informasi pengadaan pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai 23,04 triliun rupiah per 31 Maret 2024. Jumlah penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital tersebut naik sekitar 86 miliar rupiah jika dibandingkan dengan bulan Februari 2024 yang tercatat sebesar 22,18 triliun rupiah. Jumlah tersebut berasal dari pungutan pajak pertama nilai atau PPN perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSI sebesar 18,74 triliun rupiah, kripto sebesar 580,2 miliar rupiah, fintech P2P lending 1,95 triliun rupiah, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah sebesar 1,77 triliun rupiah. Terhitung mulai 1 Juli 2020, pemanfaatan barang tidak berwujud maupun jasa dari luar Indonesia dalam Indonesia melalui perdagangan yang menggunakan sistem elektronik atau PMSI dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Adapun pihak yang memungut PPN atas transaksi barang tidak berwujud maupun jasa luar negeri tersebut adalah pelaku usaha PMSI yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Sementara itu, pemerintah telah menyusun arah transformasi digital tahun 2024, di mana pertumbuhan ekonomi digital ditargetkan mencapai 3,17 hingga 4,66%. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, Indonesia raih cuan dari ekonomi digital 23,04 triliun rupiah, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ruben Huta Barat. Beliau adalah Direktur Eksekutif Cita. Selamat pagi, Pak Ruben. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat, Pak. Ya, salam sehat selalu. Apa kabar, Mas Pras? Kabar baik, Ya. terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau perkembangan Ya. ekonomi digital tadi, lumayan sekali cuan yang bisa diraih ya dari perpajakan kita Ya. begitu. Tapi sebelumnya nih Pak Ruben, review dari kacamata Cita sendiri terkait dengan perkembangan ekonomi digital di tanah air ini seperti apa? Lantas bagaimana dengan tingkat literasi serta inklusi keuangan digital saat ini? Silakan. Ya, jadi perkembangan ekonomi digital di tanah air kalau menurut catatan kami tentu saja tidak bisa dilepaskan dari bagaimana masyarakat Indonesia ini, berapa banyak masyarakat Indonesia yang sudah bisa mengakses internet kan. Oke. Karena ekonomi digital yang memang disupport oleh transaksi melalui internet ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya sampai dengan tahun 2022-2023 itu jumlah penduduk Indonesia yang bisa mengakses internet itu baik dari berbagai macam gawai ya, baik melalui handphone, laptop, dan lain sebagainya, itu mencapai 87% dari penduduk Indonesia yang sudah mengakses internet ya. Yang sebagian besar juga yang bisa mengakses internet ini adalah usia produktif ya, usia produktif dari umur awal 19 sampai 25 tahun ke atas. Sehingga kalau dilihat dari jumlah banyaknya masyarakat Indonesia yang bisa mengakses internet, seharusnya juga akan berdampak kepada masyarakat yang bisa bertransaksi melalui e-commerce ya, karena mereka bisa mengakses internet. Jadi kalau dilihat potensinya, ya potensi yang ada adalah paling tidak 87% dari 250 juta penduduk Indonesia. Bisa dibayangkan suatu pasar yang sangat besar sekali. Ya. Betul. Jadi tidak heran jika melihat bahwa akhirnya ekonomi digital ini didukung oleh pertumbuhan e-commerce yang sudah marak ya, jadi sudah menjadi kebiasaan
juga bagi masyarakat yang bisa mengakses internet ini untuk melakukan transaksi melalui e-commerce besar yang umum. Dan yang juga fenomena yang muncul kemudian setelah e-commerce adalah fintech ya. Fintech di mana transaksi keuangan baik melalui pembayaran atau pinjaman bisa dilakukan secara digital ya. Dan kita lihat menyusul dari e-commerce kan laju tumbuhan fintech ini besar ya, ini ya, di luar masalah-masalah yang mungkin timbul seperti biasa ketika ada industri yang baru memang akan perlu tune in regulasinya untuk mencapai posisi ideal bagaimana regulasi bisa ada ditambah namun juga tetap menciptakan perlindungan kepada konsumen. Kemudian juga startup kita lihat juga mulai sudah berkembang bahkan kan sejak 10 tahun belakangan yang startup Indonesia juga masuk ke dalam jajaran unicorn di Asia Tenggara. Jadi secara garis besar itu kita lihat perkembangan ekonomi digital Indonesia yang disupport oleh besarnya masyarakat yang bisa mengakses internet ya. Baik, pertumbuhan ekonomi digital kita yang seiring juga dengan digitalisasi yang merangsek hampir ke seluruh pelosok negeri begitu ya, nampaknya Pak Ruben ini bisa berkorelasi dengan penerima negara nampaknya. Kalau kita lihat tadi per 31 Maret ini pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital itu kan tadi 23 triliun. Nah berarti apakah sudah sesuai dengan perkembangan ekonomi digitalnya atau sebenarnya masih bisa dioptimalkan lagi nih? Kalau kita lihat sebenarnya 23 triliun itu masih kurang optimal ya. Potensi pajak yang bisa ditarik dari perdagangan melalui sistem elektronik itu mestinya bisa jauh lebih besar daripada yang kita terima sekarang. Kenapa kenapa pendapat saya seperti itu? Karena kita melihat juga perdagangan melalui sistem elektronik yang melalui pedagang yang memfasilitasi e-commerce saja jumlahnya cukup besar ya, 470-an triliun ya di situ. Cuma pajak yang diterima hanya sebesar itu, sekitar 20-an triliun. Padahal kan seharusnya kan kalau kita 400 triliun aja, kalau misalnya PPN-nya 11%, kan udah hampir 50 triliun lebih ya. Tapi memang kan sampai saat ini juga pemerintah belum kembali menyusun peraturan yang pas bagaimana cara memajaki transaksi yang terjadi di lapak-lapak e-commerce itu yang juga, sehingga itulah yang kami melihat bahwa banyak transaksi yang terjadi belum berhasil di-capture potensi perpajakannya. Sehingga tidak heran jumlah yang diterima juga masih menurut kami lebih kecil dari potensi yang sesungguhnya. Demikian. Berarti masih bisa dioptimalkan. Lantas apakah memang ekonomi digital ini bisa menjadi sumber penerimaan baru nih di tengah membudarnya euforia dari windfall commodity tahun-tahun sebelumnya, batu bara, mineral dan CPO? Tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar Pak Ruben. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan sumber pajak dari ekonomi digital. Ini data per Maret 2024. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan ada PMSE 18,74 triliun, kemudian fintech peer-to-peer lendingnya 1,95 triliun, SIPP 1,77 triliun, dan kripto 580,2 miliar rupiah. Dan kalau kita bedah untuk setoran PPN, PMSE per Maret 2024 trennya dari tahun 2020 sampai dengan 2024 kita akan cermati bersama. Tahun 2020 0,73 triliun, kemudian tahun 2021 menjadi 3,9 triliun, 2022 5,51 triliun, dan 2023 6,76 triliun rupiah. Trennya untuk setoran pajak dari PPN, PMSE ini naik terus begitu ya.
Dan berikutnya kita cermati dari sisi penerimaan PPN dan juga PPH untuk fintech peer-to-peer lending. 2022 tercatat sekitar 446,4 miliar, kemudian di tahun 2023 naik jadi 1,11 triliun. Per Maret 2024 ini sudah mencapai 394,9 miliar rupiah. Tidak jauh berbeda untuk peer-to-peer lending. Berikutnya dari sisi PPN kripto, tahun 2023 tercatat 246,46 miliar rupiah, kemudian 2022 220,8 miliar rupiah, kemudian kita lihat per Maret 112,93 triliun rupiah. Itu dia untuk pergerakan dari setoran pajak begitu dari kripto. Dan selanjutnya untuk SIPP dari sekitar 402,38 triliun menjadi 1,11 triliun rupiah. Baik, itu dia beberapa data terkait dengan penerimaan pajak dari ekonomi digital. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ruben Huta Barat, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA. Pak Ruben, kita akan lanjutkan kembali dari data yang tadi sudah disampaikan. Apakah akhirnya pemerintah begitu ya, ada lagi penemuan dalam artian memang ada satu penciptaan sumber penerimaan baru begitu dengan memudarnya euforia windfall commodity begitu yang terjadi beberapa tahun lalu. Ya, memang ekonomi digital ini bisa menjadi sumber penerimaan baru, tapi harus diingat belum akan bisa menjadi andalan penerimaan pajak. Jadi pemajakan perdagangan melalui sistem elektronik ini kan sudah diterbitkan BELIT-nya sejak Undang-Undang Omnibus ya, di mana sebenarnya pemerintah bisa memajaki PPN maupun PPH bagi subjek pajak yang lokasinya berada di luar negeri tapi menerima penghasilan di Indonesia. Walaupun hingga saat ini pemerintah Indonesia kan baru memajaki atas PPN-nya saja. Padahal di undang-undang sebenarnya sudah ada aturan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memajaki subjek pajak di luar negeri ini yang memperoleh penghasilan di Indonesia walaupun secara fisikal mereka tidak memiliki kehadiran fisik atau physical presence di Indonesia. Namun ketentuan ini belum dijalankan oleh pemerintah. Sehingga karena yang kami pahami memang juga pemerintah menunggu konsensus global atas pemajakan penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan over the top ini ya. Jadi dalam hal PPN memang sumber penerimaannya sudah berhasil dikumpulkan oleh pemerintah, tapi PR pemerintah adalah bagaimana menjalankan ketentuan di undang-undang yang sudah memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memungut pajak penghasilan dari para subjek pajak yang sebenarnya menerima penghasilan di Indonesia walaupun physical presence-nya tidak berada di Indonesia. Itulah sumber penerimaan baru yang belum tergali hingga saat ini. Ya, jadi iya. Nah itu kira-kira masih bisa tidak kita kejar begitu dalam artian mereka yang mendapatkan penghasilan entah itu melakukan kegiatan usaha di Indonesia tapi memang tidak berdomisili di Indonesia untuk kita kejar untuk pajak penghasilannya. Undang-undangnya sudah ada sebenarnya ketentuannya yang memberikan pemerintah wewenang itu. Jadi kalau dikatakan sudah bisa digali atau tidak, sudah bisa digali memang. Cuma dalam beberapa kesempatan yang lalu kan memang Menteri Keuangan mengatakan menunggu konsensus global. Cuma pertanyaannya sampai kapan kita menunggu konsensus global ini? Untuk konsensus global bagaimana memajaki perusahaan over the top ini atas penghasilan yang diterima di Indonesia. Jadi jangka waktu 2 tahun saya rasa sudah cukup lama ya untuk kita menunggu konsensus global. Biar bagaimanapun ada undang-undang yang sudah memberikan wewenang itu, jangan sampai undang-undang ini menjadi macam ompong karena tidak dijalankan. Demikian. Nah, apakah juga raihan dana segar dari pungutan PPN ataupun PPH juga tadi begitu juga dipicu dari kinerja ada 167 pelaku usaha PMSE nih yang ditunjuk ya menjadi pemungut PPN begitu atau ada faktor lain? Tapi tahan lagi jawabannya Pak Ruben, kita akan jeda sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Baik pemirsa, semakin menarik perbincangan kita bersama dengan Bapak Ruben Huta Barat, Direktur Eksekutif Cita. Ini kita akan lanjutkan kembali Pak Ruben. Lantas benarkah tidak? Karena memang kinerja dari pemungut PPN begitu ya, ada 167 pelaku usaha PMSE yang sudah ditunjuk oleh pemerintah begitu ya. Atau memang ada faktor lain sehingga tadi ada bisa menyumbang secara total begitu untuk ekonomi digital sekitar 20 triliunan rupiah per Maret saja begitu. Iya, ya memang itu murni kinerja dari yang PSNE yang ditunjuk jadi sebagai pemungut PPN. Itu adalah PMSE yang tidak memiliki physical presence, kehadiran fisik di Indonesia, Oke. tapi dia memperoleh penghasilan di Indonesia. Jadi sejak Undang-Undang Omnibus itu pemerintah diberikan hak untuk menetapkan eh, para subjek pajak di luar negeri ini menjadi pemungut PPN. Nah, itu memang murni dari PPN dari pemungutan PMSE. Ya. Jadi belum termasuk PPN yang berasal dari transaksi yang terjadi di platform penyedia perdagangan secara elektronik ya, yang di dalam negeri. Karena kan waktu dulu sempat keluar peraturannya perusahaan penyedia platform tersebut ditunjuk sebagai pemungut, namun kemudian kan dibatalkan ya. Oke. Jadi pemungutan PPN atas transaksi yang terjadi di platform perdagangan elektronik masih dilakukan secara konvensional sehingga banyak terjadi kebocoran-kebocoran pada saat itu. Jadi sebenarnya angka ini masih memang dari angka PPN perdagangan elektronik ini murni masih dari yang pelaku usaha PMSE yang ditunjuk menjadi pemungut PPN. Demikian. Baik, tapi kalau kita lihat memang upaya-upaya untuk mengejar tadi, itu tantangannya kalau Anda katakan tadi memang ada konsensus global begitu yang sedang ditunggu. Ya. Nah ini lebih dari global bagian yang mana? Kemudian apakah memang dari para institusi perpajakan global kah atau seperti apa sih Pak? Jadi memang kan kita Indonesia memang sudah menandatangani multilateral instrument ya untuk yang mengatur mengenai bagaimana cara memajaki perusahaan-perusahaan yang physical presence-nya tidak ada di Indonesia namun memperoleh penghasilan di Indonesia. Iya, iya. Walaupun juga instrumen tersebut belum berlaku efektif. Tapi kan di satu sisi Indonesia sudah ada punya undang-undangnya yang bisa memajaki itu. Oke. Gitu. Kami bisa memahami bahwa pemerintah menunggu konsensus global sebenarnya didasari pada adanya case-case di mana satu negara secara unilateral memajaki memajaki penghasilan yang diperoleh perusahaan walaupun dia tidak memiliki physical presence di negara tersebut yang mengakibatkan pembalasan atau retaliasi dari negara di mana perusahaan tersebut berdomisili ya. Cuma tentu saja hal tersebut juga tidak bisa juga menjadi satu-satunya pertimbangan sehingga mengakibatkan ketentuan di dalam undang-undang Indonesia sendiri menjadi tidak bisa dijalankan begitu. Oke, nah potensi penurunan pajak dari sumber ekonomi digital lainnya, ada kripto, kemudian peer-to-peer lending, begitu, fintech peer-to-peer lending. Anda melihat bagaimana? Apakah juga masih bisa dikembangkan atau bisa digali lebih jauh lagi? Jadi kalau kalau mengenai perdagangan kripto dan peer-to-peer lending ini sebenarnya kan karena perdagangannya secara elektronik juga terfasilitasi oleh perusahaan yang sudah ditunjuk sebagai pemungut, sehingga potensi kebocorannya sebetulnya bisa diminimalisir. Jadi pertanyaannya sekarang potensi penerimaan pajak itu bukan dari menutup kebocoran, tapi lebih bagaimana mengembangkan potensi pasar kripto dan peer-to-peer lending. Yang kita lihat sebetulnya peer-to-peer lending yang mempunyai peluang untuk mengalami pertumbuhan yang lebih besar. Karena akses masyarakat Indonesia ke perbankan sendiri kan sebenarnya belum terlalu besar ya. Jadi dengan adanya peer-to-peer lending seharusnya juga bisa memperluas akses masyarakat
ke pinjaman ya, dengan lebih mudah, walaupun juga tentu harus masyarakat tersebut tentu juga harus diproteksi dengan aturan yang jelas sehingga justru tidak menjadi korban dari praktek peer-to-peer lending yang tidak sehat. Gitu. Oke. Jadi kalau peer-to-peer lending ini bisa potensi berkembangnya tinggi dengan sendirinya, potensi penerimaan pajak dari peer-to-peer lending mestinya juga masih cukup besar ya. Baik, berarti memang masih banyak potensi yang bisa digali lagi Ya, nih oleh pemerintah. Tinggal nanti ya, tunggu lagi actionnya, keberanian juga pemerintah untuk menerapkan tadi. Karena sebenarnya payung ya, hukumnya sudah ada begitu ya Pak Ruben ya. ya, Tinggal implementasinya ya. lagi. Nah apakah ini juga sejalan dengan kebijakan sebelumnya yang menaikkan PPN nih dari pemerintah menjadi 11% sehingga mendorong tadi dari sisi penerimaan untuk ekonomi digital? Nah, kalau dilihat tadi kan satu sisi penerimaan pajak meningkat dari berkembangnya industri tersebut, ya kan? Oke, Sifatnya adalah ekstensifikasi. ya. Kalau peningkatan tarif PPN merupakan upaya intensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Suatu dua hal yang berbeda sebetulnya, yang tidak serta merta bisa saling mendukung atau justru tidak saling mendukung. Oke, Gitu. Tapi kalau kita berkaca kepada kenaikan tarif PPN yang terjadi di tahun 2021, di tahun 2021 ya. sebesar dari 10% menjadi 11%, 10%, terjadi kenaikan sekitar 10% kan. Hmm, Namun pada faktanya eh, kenaikan penerimaan PPN sendiri yang terjadi pada tahun tersebut tidak sampai 10%, hanya 7%. oke. Ya kan? Yang harus diingat adalah PDB Indonesia sendiri pada tahun tersebut naik 5%. Hmm, Jadi kenaikan tarif sebesar 10% tidak serta-merta menaikkan penerimaan penerimaan, PPN oke. juga kepada pemerintah sebesar 10%. Hmm, Kalau dikeluarkan faktor pertumbuhan yang 5%, berarti kan kurang lebih secara hitungan sederhana aja hanya menyumbang 2%. oke. Demikian. Nah, Baik. memang penerimaan PPN kita ini memang masih cukup bermasalah ya, karena Hmm. banyak kebocoran, transaksi yang tidak berhasil di-capture PPN-nya, ya, Baik. maupun penggunaan faktur pajak yang tidak sesuai Hmm. begitu. Jadi kalau menurut saya, kalau nanti 2025 naik 12%, saya lihat tidak juga akan terjadi sama seperti tahun 2021. Jangan Oke. berharap bahwa penerimaan Ya. kita serta-merta naik sebesar 10%. Demikian. Oke, optimisme Anda sendiri untuk target pertumbuhan ekonomi digital begitu tumbuhnya kan sekitar 3,17 sampai dengan 4,66% begitu. Ya, kalau dilihat dari jumlah masyarakat Indonesia yang mengakses internet 87% ya, Hmm. ditambah dengan upaya pemerintah yang melakukan pemerataan akses internet ya, Oke. dan menambah BTS di daerah-daerah terluar, mestinya pasar ekonomi digital ini masih cukup tumbuh ya, cukup besar ya ininya potensinya dengan pertumbuhan yang diperkirakan sebesar 3-4%. Menurut kami itu sangat sangat dapat dengan mudah Oke. dicapai. Moderat lah berarti ya target Iya, dari iya, pemerintah sendiri. Baik, Pak Ruben iya. terima kasih banyak atas waktu sharing dan juga analisis yang sudah sampaikan begitu bahwa Iya. memang ekonomi digital ini diharapkan memang bisa menjadi sumber penerimaan baru bagi negara tapi memang perlu ada Ya, exercise lain begitu ya yang perlu dikuatkan ya. lagi begitu. Terima kasih, selamat Terima kasih melanjutkan Mas Pras aktivitas ya. Anda kembali. Terima Salam sehat. kasih. Ya, selamat pagi ya.